Sumando. Adapun orang Sumando itu datangnya dari suku lain. The Minangkabau in series. Assalamualaikum sahabat, bagaimana kabar kamu hari ini? Kami doakan semoga selalu dalam rahmat dan karunia Allah ya. Sahabat, dikisahkan dalam legenda adat Minangkabau bahwasanya Mandeh Kanduang memutuskan untuk meninggalkan istana Pagaruyuang untuk menghindari serangan musuh. Namun tidak diketahui kemana perginya. Hingga pada akhirnya, pada akhir abad ke-19, tersiar berita Mandeh Kanduang lari ke daerah Lunang, yang merupakan asal nenek moyangnya. Berita ini mulai diangkat ke publik pasca pembukaan wilayah Lunang sebagai daerah tujuan transmigrasi. Karena pembahasan ini cukup menarik, maka tetap siagakan konsentrasi kamu dan besarkan volume videonya buat nyimak sahabat berbagi. Tapi sebelumnya yuk rame-rame dukung channel ini dengan cara subscribe buat kamu yang belum subscribe. Bila kamu suka, mohon di like, bagikan ke teman-teman kamu, dan yuk diskusi di kolom komentar. Terima kasih, dan yuk kita lanjut. Legenda yang paling masyhur mengisahkan biografi Mandeh Kanduang adalah Kaba Cinduamato. Dikisahkan, cucu Raja Mauli Warmadewa datang melihat Luhak Nentigo, tanah datar. Mereka adalah 3 orang kakak beradik, yaitu Kambang Marani, Indodewa, dan Kambang Bandari, dan rombongannya. Dan mereka dikawal oleh kepala rombongan yang bernama Andiko Panjang Gombak. Dan akhirnya, orang-orang ini menetap di sana dan mendirikan istana Pagaruyuang. Lalu, dengan diam-diam, Andiko Panjang Gombak menikahi Kambang Marani. Dan dari pernikahan itu, mereka dikaruniai seorang putra yang diberi nama Dang Tuangku. Dan kemudian, ia juga menikahi adik Kambang Marani secara diam-diam, yaitu Kambang Bandari. Dan dari pernikahan ini, lahirlah seorang putra yang diberi nama Cinduamato. Setelah sama-sama melahirkan anak dari Andiko Panjang Gombak, Kambang Marani merubah nama menjadi Bundo Kanduang, dan Kambang Bandari merubah namanya menjadi Bundo Kambang. Setelah anak-anak mereka ini tumbuh dewasa, putra dari Bundo Kanduang, Dang Tuangku, menjalin hubungan spesial dengan anak mamaknya, Rajo Mudo, yang bernama Putih Bunsu. Namun, Rangkayo Jombang Jayo, putra dari penguasa Sungai Ngiang, Rajo Tiang Bungkua, juga sangat menginginkan putri bungsu. Hingga ia pun membuat fitnah bahwa Dang Tuanku telah diasingkan ke dalam hutan karena penyakit menular berbahaya yang dideritanya. Rajo Mudo pun menyetujui Putih Bungsu menikah dengan Rangkayo Imbang Jayo. Namun, Cinduamato atas perintah Dang Tuanku berhasil membawa lari Putih Bungsu sebelum malam pernikahannya. Tidak terima dengan hal itu, Rangkayo Imbang Jayo menyerang istana Pagaruyuang. Namun, ia tewas dalam peperangan. Rajo Tiang Bungkua pun membalas kematian anaknya. Namun, karena tidak ingin terjadi pertumpahan darah lagi, maka Mandeh Kanduang bersama putra dan menantunya pergi meninggalkan istana Pagaruyuang dan berpesan kepada masyarakat dan perangkat istana, bila Raja Tiang Bungkua mencarinya, maka katakan ia telah mengirap atau terbang ke langit. Dan itu adalah istilah untuk orang yang tidak jelas kemana perginya. Lalu, alasan apa yang menguatkan kalau Mandeh Kanduang dan keluarganya lari ke daerah Lunang? Ditemukannya kuburan Mandeh Kanduang, putra dan menantunya, serta kuburan Cinduamato di dekat istana Mandeh Rubiah. Menurut cerita yang beredar di masyarakat Lunang, bahwasanya setelah dari Pagaruyuang, Mandeh Kanduang mengganti nama menjadi Mandeh Rubiah. Lalu membuat istana yang tidak menyerupai rumah gadang yang memiliki gonjong, tapi lebih menyerupai rumah Bugis. Katanya, ini dengan tujuan merahasiakan identitas Bundo Kanduang. Dan bukti lain yang memperkuat argumentasi ini adalah ditemukannya benda-benda pusaka yang mirip dengan benda-benda pusaka yang ada di istana Pagaruyuang. Dan juga ditemukan tanduk kabau besar yang diduga tanduk kabau Cinduamato yang konon katanya keramat itu. Namun sayangnya, cerita yang beredar ini menimbulkan polemik yang tidak terpecahkan. Seperti yang ditulis di laman wisranhadi.wordpress.com pada bulan April 1988,
bahwasanya Mande Rubiah yang sekarang adalah keturunan generasi ketujuh dari Bundo Kanduang. Jika setiap generasi diberi alokasi waktu 50 tahun, maka Bundo Kanduang tentunya berada di Lunang 350 tahun yang lalu, berarti tahun 1578. Dengan demikian, Bundo Kanduang versi Lunang adalah sudah masuknya Islam ke Minangkabau. Sementara kisah Cindomato sudah ada sebelum Islam masuk ke Minangkabau. Dan bukti bahwa Mande Kanduang dan Cindomato versi Lunang, pemeluk agama Islam adalah arah kuburan mereka yang mengarah kiblat dan batu nisan yang menyerupai nisan dari Aceh. Sahabat, agar kisah ini tidak menjadi polemik sejarah berkepanjangan, tentu perlunya peninjauan ulang. Harus ada penelitian tentang usia batu nisan atau bahkan